Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Toli bin Arif dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester Sistem Jaringan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Oke, untuk tugas nomor satu, ini kita disuruh untuk resum sebuah jurnal ya. Nah, saya mengambil jurnal yaitu Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komputer PNP PSDKU Solok Selatan menggunakan metode Network Development Life Cycle atau NDLC. Nah, berikut tertera ISSN, EISSN, dan juga DOI-nya. Nah, di dalam jurnal tersebut dilatar belakangi oleh kampus PNPPD PSDKU Solok Selatan ini eh, mendapatkan beberapa kendala ya terkait dengan kondisi infrastruktur kampus, yang mana pengelolaan bandwidth itu yang kurang merata dan juga beberapa blank spot terkait koneksi wireless atau access point serta unstable connection yang terjadi. Nah, permasalahan ini terjadi dikarenakan ada beberapa koneksi yang tidak dimanage dengan baik. Nah, di antaranya belum adanya router, kemudian juga yang mengakibatkan tiga sumber internet atau tiga ISP itu yang terpasang di kampus ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, di dalam penelitian itu menggunakan metode yang dinamakan NDLC atau Network Development Life Cycle, itu yang terdiri dari beberapa tahap ya, yang antaranya yaitu analisis, desain, simulasi, implementasi, dan juga monitoring serta manajemen. Nah, itu juga melakukan perencanaan ulang terhadap infrastruktur jaringan, pembelian router mikrotik, kemudian juga implementasi dan testing langsung terhadap router, manajemen bandwidth menggunakan PCK dan QUIC3, serta konfigurasi load balancer dengan mode PCC dan juga failover menggunakan distance. Nah, di dalam jurnal tersebut ada beberapa nilai tambah ya tentunya. Di dalam jurnal itu peneliti itu memberikan solusi untuk mengatur beberapa internet service provider atau ISP itu agar dapat digunakan secara maksimal dengan metode PCC atau per connection classifier. Karena base-nya untuk PCC itu dibagi rata ya kalau misalkan bandwidth-nya itu setara. Nah, kemudian juga ada failover yang menggunakan distance ya, jadi nantinya kalau misalkan salah satu ISP itu mati, maka untuk ISP lainnya akan mengcover semua koneksi yang ada di situ. Nah, kemudian juga pembagian bandwidth secara merata menggunakan metode PCQ dan juga penambahan akses point terhadap titik yang blank spot. Nah, untuk metode PCQ ini nantinya itu akan dibagi rata ya atau sesuai dengan apa yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Nah, kemudian juga menunjukkan di dalam pengujiannya itu menunjukkan delay yang cukup kecil yaitu 2,3 sampai 2,6 milisecond. Kemudian dengan jitter 7,1 dengan sampai 12 milisecond itu kategorinya bagus dan throughputnya itu sekitar 3,47 sampai 3,67 Mbps dengan kategori terbaik. Nah, mungkin ini sepertinya di limit sekitar 4 mega ya untuk penelitian ini. Nah, yang terpenting adalah paket loss-nya. Nah, di dalam penelitian ini paket loss-nya itu 0%. Nah, dengan beberapa penerapan tersebut, koneksi itu tentunya menjadi lebih teratur, kemudian bandwidth itu juga lebih merata, kemudian juga jangkauan WiFi juga lebih luas karena ada penambahan di blank spot, dan juga jaringannya itu tetap dapat digunakan saat terjadi gangguan pada salah satu modem atau ISP karena metode failover tadi. Nah, itu untuk nomor satu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor dua ya, yaitu terkait dengan VLAN. Nah, sebenarnya apa sih VLAN ini? Nah, VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Yang dinamakan virtual ya pasti itu tidak ada bentuk fisiknya ya. Nah, ini adalah teknologi jaringan yang membagi satu jaringan fisik, switch menjadi beberapa jaringan visual virtual secara logical ya. Nah, perangkat itu yang terhubung dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan walau berada di lokasi fisik berbeda tanpa harus menambah kabel baru. Nah, misalkan ini akan saya gambarkan di eh, saya jelaskan menggunakan gambar ya. Nah, ini misal contoh. Nah, di sini ada access point, kemudian ada virtual machine, ada firewall, ada server, ada user dan yang lain-lain. Ada server juga ya. Nah, ini misal contoh, kita tuh punya router yang terkoneksi ke internet. Nah, nantinya dia itu akan membagi ke layer 3 switch. Layer 3 switch itu jadi switch yang memang bisa handle IP atau layer 3 ya. Ya mirip-mirip network dan router juga sih sebenarnya. Bisa kita fungsikan sebagai itu juga. Eh,
Kemudian dia di layar 3 switch ini dia akan membagi beberapa gateway ya. Ya, misal contoh ini 1253, 122.254 dan seterusnya. Nantinya dia akan dibagi menjadi beberapa VLAN atau beberapa pecahan-pecahan network secara logikal yang nantinya itu bisa digunakan oleh beberapa perangkat dan user dengan IP yang berbeda-beda. Misal contoh, di user Raum itu dengan VLAN 100, maka dia dapat IP 10.20.100. Kemudian di VLAN 200 dia dapat IP 10.20.200. Kemudian juga ada VLAN lain yang mendapatkan IP 10.30 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebenarnya kenapa sih VLAN itu jadi penting? Kalau misalkan memang kita hanya punya satu atau dua kabel, nah nantinya untuk melewatkan koneksi yang berbeda-beda, untuk melewatkan IP address yang berbeda-beda, maka dibutuhkanlah sebuah VLAN untuk ke sisi end user ke router. Nah, ini adalah contoh sederhana ya menggunakan paket tracer. Nah, nanti saya akan contohkan juga di paket tracernya itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh di paket tracer ya. Jadi ini saya ada router satu, kemudian di router satu itu ada gateway, di mana gateway itu ada VLAN 10 yaitu IT dengan IP 10.1, kemudian VLAN 20 finance dengan IP 21, kemudian juga VLAN 30 itu marketing dengan IP 30.1. Nah, ini gateway-nya semua sudah saya taruh router. Kemudian switch-nya ini untuk port 24 yang mengarah ke router itu saya bikin terang. Kemudian yang ke bawah untuk yang ke user-user itu saya bikin langsung akses. Nah, untuk port satu yaitu di PC 1, PC 0 itu adalah VLAN akses 10, kemudian PC 1 itu akses 20, kemudian untuk PC 2 itu ada di VLAN 30. Nah, mungkin saya akan stop share terlebih dahulu. Nah, ini akan saya tunjukkan untuk paket tracer saya ya untuk di paket tracernya. Nah, ini kita juga bisa langsung mengujinya untuk ping antar host ya. Karena ini sudah ada gateway-nya, pasti dia akan bernilai successful. Nah, ini akan saya coba delete dulu biar terlihat gitu ya. Nah, ini kan saya coba testing dari PC ini ke PC ini. Nah, dia akan returnnya successful. Nah, kemudian misal contoh dari PC ini ke PC ini gitu ya. Nah, dia juga successful juga. Nah, ini bisa terjadi karena memang ada gateway di sini dan kemudian dipecah untuk per VLAN-nya. Nah, per VLAN-nya itu juga dipecah. Nah, seperti ini. Ini mengikuti dengan VLAN yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini sudah ada VLAN 10, 20, dan 30. Nah, mungkin akan saya kembali ke ini lagi, ke lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita akan membahas tentang core switch, kemudian distribution switch, dan juga access switch ya. Nah, ini sebenarnya hierarki ini tuh sebenarnya adalah Cisco Three-tier arsitektur namanya. Nah, ini jadi membagi jaringan menjadi tiga lapisan agar pengelolaannya itu lebih teratur, mudah dikembangkan, dan juga dapat digunakan dalam jaringan yang multi-vendor. Nah, yang pertama core switch. Nah, core switch itu adalah bagian utamanya ya dari sebuah tata kelola arsitektur jaringan, yaitu menghubungkan berbagai bagian jaringan dan bertugas untuk meneruskan lalu lintas data dalam jumlah yang besar dengan cepat. Nah, karena fokusnya itu kinerja dan ketersediaan jaringan, nah proses yang cukup berat seperti filtering, kemudian juga ACL, kemudian juga yang lain-lainnya, nah itu biasanya tidak diletakkan di core. Nah, core itu hanya biasanya untuk digunakan untuk perangkat atau koneksi yang memang memiliki redundansi agar jaringan itu tetap berjalan ketika terjadi sebuah gangguan. Nah, kemudian untuk distribution switch, nah distribution switch ini menjadi penghubung antara core dan juga access switch. Nah, sekaligus tempat untuk kita menaruh policy-policy ya seperti ACL, kemudian interVLAN routing, eh, dan juga kita dengan ACL itu kita bisa membatasi juga antar koneksi itu agar tidak bisa terhubung. Nah, kemudian juga kita bisa mengatur QoS atau limitasi dan juga pengaturan routing dari jaringan yang memang berada di bawah
eh, distribution switch ini sebelum diteruskan ke core switch. Nah, kemudian yang terakhir yaitu access switch. Nah, di access switch ini adalah switch yang memang langsung terhubung ke end user ya. Dan di dalamnya biasanya ya kita untuk switch itu connect-nya ke laptop, printer, telepon, VoIP ya, access point, dan yang lain-lain yang memang berfokus pada eh, pengamanan akses, kemudian juga pengaturan VLAN ya, VLAN akses dan juga port security untuk security-nya dan juga PoE kalau misalkan memang itu ada bisa ke access point yang memang membutuhkan PoE ya, Power over Ethernet. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini untuk gambaran core switch, distribution switch dan juga access switch ya. Nah, ini misal kita punya internet edge atau mungkin firewall lah ya, atau firewall atau eh, ya internet edge lah. Nah, kemudian di sini ada dua router di mana dia itu terkoneksi ke WAN yang berbeda-beda. Kemudian dia itu turun ke core switch. Nah, di core switch itu dia menghandle koneksi dari WAN ini. Koneksi dari WAN ini dia handle semuanya. Nah, dia juga ada redundansi. Redundansinya kalau misalkan satu core switch yang mati, maka dia masih bisa menghandle untuk yang satunya lagi. Jadi trafficnya itu dibuat bercabang seperti ini. Dibuat bercabang. Jadi untuk core switch satu itu juga connect ke distribution 1, 2, 3, 4 yang core switch 2 juga connect ke core switch distribusi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk akses, nah untuk akses ini biasanya terbagi kalau misalkan untuk distribution ini dibagi menjadi beberapa ya. Misal ini kan ada 7 lantai 5 sampai 7 itu di distribusi satu dan juga di 1 sampai 4 itu di distribusi 2 gitu. Nah, mungkin kurang lebih itu untuk penjelasan terkait dengan core switch, distribution, dan juga access switch. Nah, kita lanjut ke VPN ya, atau Virtual Private Network. Nah, VPN ini adalah sebuah teknologi yang membuat koneksi secure ya, melalui internet dengan mengenkripsi data dan juga membuat jalur khusus atau tunnel antar network. Jadi, tujuannya itu untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan juga memastikan bahwa pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses resource dari server atau mungkin jaringan tersebut. Nah, sebenarnya fungsi utama VPN itu adalah hide ya. Jadi untuk koneksi kita itu benar-benar seakan-akan direct dari komputer kita langsung ke jaringan internal kantor misal. Nah, jadi seakan-akan direct seperti itu. Padahal sebenarnya koneksi itu masih tetap lewat internet. Nah, VPN biasanya itu dibagi dua. Ada yang satu set VPN dan juga ada remote access VPN. Nah, untuk satu set VPN ini biasanya kalau misalkan kita ada beberapa cabang dari perusahaan, dia akan koneksi antar cabangnya. Nah, biasanya itu menghubungkan dua jaringan di lokasi berbeda secara langsung. Contoh, misal kita ada kantor di Surabaya dan Jakarta. Nah, nantinya dia itu akan dikoneksikan melalui IPsec atau SD-WAN atau tunneling dan yang lain-lainnya sehingga pengguna itu yang misal contoh di Jakarta itu dapat mengakses server yang ada di Surabaya dan sebaliknya. Jadi intinya dua cabang ini terhubung begitu. Nah, kemudian juga ada remote access VPN. Nah, remote access VPN ini biasanya yang kita pakai ya, kayak misal ada NordVPN dan yang lain-lain. Nah, ini menghubungkan pengguna dari luar kantor ke jaringan internal. Nah, misal contoh engineer itu bekerja di luar kantor nih menggunakan OpenVPN misal. Nah, itu atau mungkin WireGuard gitu dari MikroTik ya. Ada juga yang WireGuard langsung dari end user gitu. Nah, nantinya klien atau laptop yang kita pakai itu dapat akses ke server perusahaan tanpa harus membuka server langsung ke internet atau destination NAT atau DNAT ya dari internet langsung. Jadi kita tidak expose server itu ke publik, tapi user publik akan menggunakan VPN untuk mengakses ke dalam server tersebut. Nah, ini kurang lebih untuk implementasi VPN ya. Nah, ini adalah komputer atau komputer yang memang sudah ada akses ke jaringan komputer kita menggunakan VPN. Misal ini firewall firewall with VPN ya. Misal mungkin kita menggunakan FortiGate. Nah, di sini ada SSL VPN. Nah, user yang memang sudah menginstal SSL VPN-nya punya FortiGate, nanti dia akan direct langsung connect ke FortiGate. Kemudian dari FortiGate ini dia akan melempar IP address ke user ini. Nah, nantinya IP address tersebut yang dapat mengakses internal network atau koneksi di kantor. Nah, beda halnya kalau misalkan dia itu statusnya adalah unauthorized host. Jadi, misal dia tidak punya wewenang ya, memang tidak punya hak untuk mengakses itu, maka dia tidak akan pernah diizinkan masuk di firewall ini atau mungkin di service VPN-nya atau mungkin walaupun kita tidak menggunakan firewall, kalau misalkan dia tidak bisa connect ke VPN tersebut, maka dia tidak akan bisa mengakses jaringan lokal kita yang ada di kantor misal.
Nah, mungkin itu untuk VPN ya. Nah, ini lanjut ke poin terakhir yaitu poin 5 yaitu terkait dengan network security. Nah, network security ini pada dasarnya adalah protect ya atau melindungi semua hal yang berbasis network atau jaringan. Nah, fokus utamanya yaitu biasa disebut CIA triad atau yaitu pertama confidential confidentiality yaitu kerahasiaan, kemudian keutuhan data atau integrity serta ketersediaan sistem atau availability ya. Nah, di dalam penerapannya itu, network security ini sebenarnya tidak hanya memasang firewall ya, atau kita memasang NGFW aja, Next Generation Firewall di dalam internet, koneksi ke internet kita atau mungkin lokal kita gitu ya. Namun base-nya memiliki prinsip yang lebih dalam yaitu defense in depth atau keamanan yang berlapis. Nah, contohnya itu yang pertama yaitu manajemen jaringan dan IAM. Maksudnya kita tuh juga bisa memanage jaringan dan juga membatasi user-user yang memang berhak ya untuk mengakses itu dengan IAM atau hak akses ini. Nah, jaringan itu dipisah ke beberapa VLAN sesuai dengan kebutuhan, dipecah-pecah. Nah, akses jaringan juga dapat dibatasi misalkan menggunakan outnetsi 802.1x atau radius kemudian juga terhubung ke AD atau free radius. Nah, sehingga perangkat itu tidak langsung mendapatkan akses saat terhubung ke switch. Jadi saat user colok ke switch, dia tidak langsung terkoneksi internet, melainkan dia harus ada autentikasi dulu, entah captive portal dan yang lain-lain. Kemudian juga security berdasarkan policy. Nah, biasanya perangkat end user itu yang terkoneksi jaringan harus disesuaikan berdasarkan policy perusahaan ya atau keamanan perusahaan. Misal tidak bisa terkoneksi ke ruang lingkup server, misal kalau user biasa ya dia tidak ada kebutuhan ke server, maka dia tidak boleh connect server. Dan juga atau penggunaan internet yang memang dibatasi atau mungkin ada aplikasi-aplikasi malware atau yang lain-lain itu dibatasi secara menyeluruh begitu ya. Makanya security berdasarkan policy entah itu firewall, entah itu di AD-nya dan yang lain-lain. Kemudian juga yang tak kalah penting monitoring dan logging log pada perangkat itu dan monitoring terhadap perangkat-perangkat network dan infrastruktur kita itu sangat penting untuk dikumpulkan ke dalam satu tempat. Mengapa? Nantinya kalau misalkan terjadi kendala ataupun terjadi isu, kita bisa lebih cepat dalam mengatasi atau memitigasi hal tersebut agar isu itu tidak berlarut-larut dan komplain dari user tidak semakin besar begitu. Dan kita juga zero downtime lah. Ya mungkin tidak zero downtime tapi meminimalisir downtime yang terlalu lama begitu. Nah, mungkin itu untuk ujian akhir semester sistem jaringan 2 ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya.